perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga dilakukan oleh kepolisian di dekat oleh TNI, sehingga lagi proses hukum harus berjalan, sehingga bahwa setiap kesulitan itu adalah episode yang harus dihadapi sepenuh hati. Tidak ada istilah mundur, apalagi menghindar. Apa kabar cincinku yang bergoyang-goyang ya? Apa kabar Hello Kitty si mulut komberan? Apa kabar ya? Kasus Vina Melempem ya, dilempar ke kejaksaan. Kenapa? Mau tahu ya? Itu kabarnya lawannya ini tadi ya, calon ya, lawan dia itu akan mencalonkan menjadi bupati, entah bupati di mana. Terus timnya ini tadi, tim ses dia ini tadi mencalonkan diri juga jadi bupati. Jadi tidak elok kalau kasus ini diangkat ke atas ya. Jadi harus diturunkan ke bawah, makanya dilempar ke kejaksaan ya. Iya. Terus kenapa ngelempem? Ya itu makanya kabarnya cair ya, meledak dan meleleh ya. Meleleh dan meleleh 7M ya. Iya. Bener sekali Bu, bener banget bener. Mereka mah pada awal kasus, kalau yang seperti ini atau yang si Teddy Bear itu mereka cuma buat nongkrong supaya mereka tetap terkenal, mereka supaya diakui eksistensi mereka sebagai pengacara. Nggak ada bedanya juga si pendatang baru itu yang dari Lampung, yang katanya mau jadi apa ya, wali kota ya. Wali kota kayak gitu. Jadi mereka itu dia semuanya cuma strategi aja sih sebenarnya ya. Jadi dengan strategi mereka yang seperti itu otomatis kan masuk cuan gitu. Dan pada akhirnya mereka akan perjuangkan untuk menutup kasus tersebut. Mereka akan berjuang mati-matian bagaimana caranya supaya kasus tersebut tidak dilanjutkan. Mereka sebenarnya penyebabnya ya. Bener nggak sih? DPO dan membuat seluruh masyarakat Indonesia berasumsi jadi enak aja kok bilang orang itu gitu. Orang itu tersangka, orang itu ini belum tahu kepastiannya. Apa yang kau dapatkan juga? Cuan kau. yang saat ini sedang terjadi gitu. Terus tadi ada statement Permisi Bu Putri, jadi sebentar ya. Lah, tuh. Kemarin Ibu Putri sendiri bilang percaya sama polisi. Kok sekarang bingung 2 DPO kok bisa hilang? Fiktif. Terus kemana dong? Dimakan kolor hijau. Kalau aku mah gak percaya sama yang namanya baju coklat. Jangan skip dulu video Bang Rul, tunggu sampai habis ya. Keempat ini orang ya, siapa yang serius menangani dalam kasus Vina ya. Saya bahas ya, saya rangkul jadi satu. Maaf ya, Uya. Mungkin dia sekedar menaikkan pamornya yang sudah redup, atau menaikkan followernya, atau menaikkan youtubernya. Jadi saya nggak percaya dengan pernyataan Uya. Kang Deddy, saya lebih percaya 90% terhadap Kang Deddy. Kenapa alasannya? Dia mengusut dari bawah sampai ke atas, perlahan-lahan, tapi pasti usutannya menemukan lubang jarumnya. Nah, saya lebih percaya kepada Kang Deddy 90% mengusut tentang Kang Deddy, mengusut kasus Vina ini tentang mantan bupati. Insting saya merasakan itu. Saya lebih percaya Kang Deddy. Semoga Kang Deddy jujur. Dan yang satu, Putri, saya sekali tidak percaya sama dia karena pelimpang dalam pembicaraan. Sebab dia memulai sebagai lawyer pada tahun berapa, baru 6 tahun menanjak sebagai lawyer, baru belajar dan masih perlu belajar untuk menanggapi
kasus ini. Saya tidak percaya sekali dengan omongan-omongan dia ini. Mungkin sekedar dia menaikkan pamor untuk menjadi wali kota Lampung, atau sekedar mencari sensasi karena namanya sekarang ini beredar di dunia. Ya, yang menaikkan nama dia ini adalah media dan netizen. Jadi saya tidak percaya dengan orang ini, dengan kemampuan Putri ini ya. Saya tidak percaya dengan kemampuan dia bisa membuktikan kemenangannya. Sebab saya takutnya dia cuma mencari pamor. Dan Hotman Paris, pengacara kondang terhandal di Indonesia ini ya, kita tahu memenangkan kasus-kasus dalam yang diperbincangkan oleh Bang Hotman Paris. Tapi kita tahu siapa itu Bang Hotman Paris ya. Menurut saya 80% yang benar saya nyatakan di sini. Sebab kenapa? Saya masih ragu dengan kasus Vina di antara Putri sama Bang Hotman ini. Mungkinkah cuma sekedar settingan, atau sekedar sensasi, atau sekedar belak-belakan, atau sekedar duit-duitan, atau sekedar ya. Pak Sunjaya, Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. Emang kalau dilihat-lihat, Peggy dan Pak Cecep ini bukan kayak anak dan bapak, melainkan kayak anak dan anak buahnya. Dilihat dari segi penampilannya, dia udah beda kan. Coba dicermati ya, gimana menurut kalian? Pak RT bukan hilang, Pak RT sengaja disuruh ngilang. Kalau cari sama polisi pasti ketemu. Secara logika aja ya, kalau pembunuhnya tukang bangunan, tidak mungkin CCTV-nya hilang. Kritikan dari masyarakat tentang Polri, karena memang yang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan perhatian pada kasus Vina. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Tak hanya Propam, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga memerintahkan Irwasum untuk memeriksa ayah Eki. Hal ini dibenarkan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Arianto Sutadi. Beliau perintahkan untuk Propam, Irwasum turun, jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos, kata Arianto. Lebih lanjut, Arianto juga mengatakan jika proses pemeriksaan Ibtu Rudiana dilakukan oleh Polda guna menindaklanjuti kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dulu sempat dianggap tuntas padahal ternyata bermasalah. Tapi yang jelas sekarang ini, proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah, jelasnya. Arianto juga menjelaskan jika ada kejanggalan keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bagaimana tidak, saat itu, tepatnya tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Lanjutnya, Ibtu Rudiana dianggap blunder serta diduga adanya rekayasa tuduhan yang dilakukan oleh sang ayah dari korban bernama Eki tersebut. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana. Karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016. Ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu. Lanjutnya, Arianto mempertanyakan mengenai Kasat Narkoba yang menangkap dan menangani urusan pidana hukum. Dugaan saya jelas itu memang dia itu Rudiana kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar. Kelengkapannya dilengkapi kemudian, ujarnya. Adapun pemeriksaan Ibtu Rudiana bermula saat saksi kunci, Liga Akbar mengaku sempat ditemui ayah dari Eki tersebut usai kejadian. Liga mengaku dirinya mencabut kesaksian terkait pembunuhan Vina dan Eki dan menyatakan tidak berada di dekat TKP saat kejadian. Penyidik saja bilang nggak tahu, karena emang saya nggak tahu. Kini ayah Eki,
Ibtu Rudiana yang menjadi korban dalam pembunuhan Vina Cirebon mulai diserang oleh sejumlah pihak. Salah satu yang menyerang Ibtu Rudiana ialah kuasa hukum Farhad Abbas. Farhad Abbas ikut-ikutan melaporkan Ibtu Rudiana atas pengusutan kasus kematian Vina Cirebon. Kan adalah Pak Rudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat